dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Agus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di malam hari ini kami menghadapi kau bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kau telah hadir menyertai, membimbing dan juga memberkati kami selama 3 hari pertemuan nasional katekis yang kelima yang diadakan di gedung KWI ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau memilih dan memberkati kami. Engkau telah memilih kami untuk menjadi pewarta sabda, dan selama 3 hari di tempat ini Engkau juga memberkati kami sehingga kami bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kami di tempat karya kami masing-masing, dan kami juga diberkahi oleh sharing-sharing dari teman-teman, sehingga itu akan menjadikan kami semakin mantap dan bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami untuk menjadi garda terdepan mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira. Tuhan, pada malam hari ini kami menghadapi Kau juga untuk memohon bimbingan dan berkat-Mu. Malam ini kami akan menutup rangkaian acara pertemuan nasional katekis yang kelima ini, dan mulai besok kami juga akan meninggalkan tempat ini. Karena itu kami mohon bimbinglah, berkatilah, lindungilah dan juga hantarkanlah kami dalam perjalanan kami, agar kami juga bisa sampai di tempat kami masing-masing dengan selamat tanpa ada halangan apapun dalam perjalanan, dan kami juga mampu untuk melaksanakan tugas perutusan kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini pada malam hari ini, kami mengadakan acara penutupan dan juga pentas budaya dari regio. Karena itu kami mohon bimbingan dan berkat-Mu. Semoga acara ini menambah persaudaraan kami, menambah keakraban kami, dan juga menambah semangat kami untuk terus mengabdi-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Agus. Silakan duduk Romo dan Bapak Ibu sekalian. Sekretaris Eksekutif Kongkat KWI Romo Fransiskus Emmanuel da Santo Projo, para Romo dan anggota Kongkat KWI, para Romo, Suster, Bapak Ibu beserta penasihat katekis 2024. Kita telah bersama-sama selama 3 hari mengikuti pertemuan nasional ini. Banyak pengetahuan, pengalaman yang telah kita dapatkan dari pertemuan nasional di katekis ini. Mari Romo Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesan-kesan dan pesan. Yang pertama adalah dari perwakilan peserta, yaitu Suster Dorothy. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Iya, saya kira sudah tidak jadi sampai sekarang. Ternyata masih jadi juga tuh. Ya. Saya mau ngomong apa ya? Ketengah suster, ketengah suster. Terus lagi. Iya. Yang pertama-tama, Pak Uskup sudah tidak ada ya. Yang kedua Pak Uskup Timo. Yang terhormat para imam Tuhan yang tadi berjajar di angkat Tuhan di sini. Yang terkasih para panitia yang berjajar di atas altar ini.
Kalau mau bertanya maka saudara yang menjawab. Yang dibanggakan para katekis Pernas kelima. Tepuk tangan dulu. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dan penyertaannya dari awal pertemuan hingga pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa kita boleh mengikuti pertemuan ini dengan sangat amat baik dan sukses. Terima kasih kami haturkan bahwa berkat keuletan dari Bapak Uskup dan juga para dewan yang ada di komisi ini, sehingga kami boleh diundang dari seluruh pelosok tanah air ini, sehingga kami boleh datang di tempat ini. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya dan yang sebanyak-banyaknya bahwa kami telah disuguhkan dengan materi-materi dari para narasumber yang sungguh luar biasa bagi kami. Saya merasa terharu bahwa apa yang telah kami terima ini sungguh-sungguh luar biasa, sehingga yang kami terima ini menjadi modal dan bekal untuk kami di lapangan nanti. Yang jelas bahwa banyak sekali mungkin yang selama ini kami tidak tahu, mungkin yang selama ini kami juga agak ragu-ragu, tetapi tadi sudah diingatkan di dalam khotbah oleh Bapak Uskup seperti Thomas katanya, tetapi ingat, dan akhirnya Thomas itu juga percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi juga di dalam khotbah dikatakan bahwa kita sebagai katekis, kita juga didorong oleh Roh Kudus. Maka percayalah bahwa Roh Kudus itu berkarya di dalam diri kita masing-masing. Kami berterima kasih bahwa selama pertemuan di sini kami juga semua diberi kesehatan yang baik. Kami berterima kasih pula bahwa atas kerjasama yang baik inilah sehingga di dalam pertemuan ini juga boleh berjalan dengan baik, aman, sentosa. Harapan kami bahwa ini adalah pertemuan nasional berkat dukungan dari Bapak Uskup, para imam, semua yang jajaran yang ada di komisi KWI ini, bahwa saya lupa. Komisi kateketik itu adalah sebagai corong pewataan untuk gereja, bahwa kita para katekis ini adalah garda terdepan gereja. Maka para katekis ini sebagai tulang punggung gereja. Mari kita tetap semangat sehingga gereja tetap berdiri dengan tegak. Dan akhirnya dari tempat ini kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan, atas kata-kata kami, ketidaktahuan kami, karena kami datang dari desa sehingga sampai di tempat ini melihat gedung yang sangat mudah. Kami tidak tahu bagaimana cara membuka pintu sehingga juga kuncinya itu rusak, katanya tidak boleh taruh dengan apa begitu. Itu semua karena ketidaktahuan kami. Jadi kami minta maaf kalau kami membuat pusing para panitia. Sekali lagi maafkanlah kami yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Dan akhirnya pada malam hari ini juga kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan acara ini, dan besok pagi kita akan kembali ke tempat tugas kita masing-masing. Mari kita tetap semangat. Para katekis, semangat! Katekis, semangat! Katekis, semangat! Yes, 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 yes. Nasional
sampai 2024 dan juga yang akan menyerahkan secara simbolik sertifikat peserta pertemuan nasional 5 katekis tahun 2024 dan juga akan menutup pertemuan Pernas ini secara resmi. Dipersilakan. Selamat malam semuanya. Pertama, Bapak Busuk, sebagaimana sudah kita ketahui, kami duluan untuk berangkat dan bisa menghadiri acara penutupan ini dengan sampai pada misa penutupan. Kami ya bagaimana juga sekaligus panitia menyampaikan beberapa hal dan akan bersama-sama kita tutup seluruh rangkaian kegiatan ini. Yang saya hormati para pengurus Komplek FHI, para Romo, Bapak dan Ibu, juga yang saya hormati para katekis, para suster, para Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari serta air yang bisa datang dan hadir dalam Pernas kelima katekis ini. Yang saya hormati dan kasih juga rekan-rekan panitia, Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dalam waktu singkat beberapa kali pertemuan untuk membicarakan, merencanakan seluruh kegiatan ini, telah meninggalkan segala kesibukan, bahkan juga memang awalnya mungkin tidak jelas, tapi lama-lama akhirnya menjadi jelas dan akhirnya juga bisa kita laksanakan. Maka pada kesempatan ini saya mau menyampaikan yang pertama bahwa setelah Pernas yang keempat 2019 di Denpasar, perhitungan kami paling kurang 4 tahun kemudian ada Pernas yang berikutnya. Memasuki pandemi COVID, segala rencana-rencana itu tidak bisa terlaksana, juga menyangkut kegiatan pertemuan katekis Kusupan seluruh Indonesia dan juga kegiatan-kegiatan lain termasuk rencana Pernas. Akhirnya dengan segala macam pertimbangan PKKI bisa terlaksana, PKKI yang ke-12 di Munthilan, dan sebenarnya Pernas katekis yang kelima ini pada rencana semula antara jadi dan tidak jadi. Karena rencana semula seharusnya kami telah memilih tempat itu di Surabaya. Namun setelah belum selesai, semua komisi di KRI diwajibkan untuk mengadakan kegiatan yang bersifat nasional, tidak boleh kemana-mana, harusnya di tempat ini. Maka dengan segala pertimbangan, memang juga pada awal mula dengan keraguan, karena setelah film ini selesai, rasanya juga ya belum terlalu kelihatan seperti apa, baik menyangkut segala tempatnya, kamar-kamarnya. Memang pada peresmian itu banyak hal yang belum beres. Tetapi kami berpatokan ada 2 komisi yang kegiatannya mendahului Pernas ini, yaitu Komisi Liturgi dan Komisi Kepemudaan. Segala kekurangan yang mereka alami justru disempurnakan sehingga ketika Pernas katekis paling kurang tidak terlalu banyak keluhan dan kekurangan yang dialami oleh komisi sebelumnya. Dan kita bersyukur bahwa Pernas terjadi di tempat ini setelah 2 komisi sudah melaksanakan kegiatannya dan sudah berjalan dengan baik.
dan akhirnya kita putuskan membatalkan Surabaya dan kita kegiatannya di tempat ini. Maka panitia mulai kerja keras, mulai merencanakan berbagai hal dan juga survei beberapa tempat seperti Taman Mini, juga rencana sebelumnya mau ke PIK, itu Pantai Indah Kapuk, itu menjadi sarana yang baru sekarang, tetapi akhirnya pilihannya justru ke Taman Mini. Itulah kegiatan atau rencana yang dibicarakan, dikerjakan, disiapkan oleh panitia yang juga tidak banyak orang. Ibu-ibu di sana kreatif, ya, kita mendapat orang yang berpengalaman dan juga saya merasa bangga kita bisa boleh melaksanakan Pernas yang kelima di tempat ini. Pernas ini kalau mendengar usulan para peserta, para katekis, bahkan usulan 2 tahun sekali, itu paling juga. Tetapi rasanya memang dengan segala perkembangan itu menjadi sangat berat karena tongkat harus membuat atau melaksanakan 2 pertemuan nasional, baik Pernas katekis dan juga pertemuan katekis uskupan se-Indonesia, dan semua itu biaya semua kegiatan, 2 kegiatan besar ini adalah biaya Kongkat kami. Jadi mohon pengertian karena Kongkat harus membiayai berkurang seluruh transportasi dan seluruh kegiatan itu seluruhnya kita tidak mendapat dari donatur-donatur, tetapi semua dari Kongkat kami sendiri. Kongkat kami di kali ini itu komisi yang berdiri sendiri dalam arti dalam hal keuangan. Jadi Kongkat berusaha dengan uang yang ada para pendahulu sudah ya menyiapkan itu dana abadi yang bagi kami dari sekretaris ke sekretaris diminta untuk hanya memanfaatkan bunganya. Dan bunga itu dari mana? Dari royalti buku yang kita terbitkan, baik lebih pada Anisius menyangkut buku-buku pelajaran agama tingkat SD sampai SMA. Kami juga sudah menyelesaikan pelajaran agama tingkat perguruan tinggi, dan bulan di awal sudah menyelesaikan juga katekesi untuk para calon imam di SPFT se-Indonesia. Inilah supaya ada gambaran mengapa Pernas itu direncanakan 3, 4, atau 5 tahun sekali. Yang berikut putusan sebelum Pernas ke-5 ini, Pernas 1 sampai Pernas 4, itu putusan dari masing-masing uskupan itu 2 orang. Pernas ke-5 kami memutuskan hanya 1 orang putusan. Mengapa? Karena biaya transportasi sekarang sangat mahal. Kedua, penginapan khususnya kegiatan kita di kantor kami menggunakan kamar-kamar yang ada sangat terbatas. Sehingga kita maaf kepada teman-teman yang memang terbatas di sini, kita offer ke Hotel Sofian di sebelah sana. Jadi mereka juga berjuang untuk bisa pagi-pagi ke sini, semuanya makan, minum, semua kegiatan di sini. Tapi sudah itu mereka sekali tidurnya di hotel sana. Dan kita bersyukur dengan beberapa yang minta maaf bisa ke hotel, sementara sebagian yang ada di sini. Membandingkan dengan membandingkan komisi sebelumnya yang punya kegiatan di sini, komisi kepemudaan itu hampir sebagian itu lebih banyak juga di hotel. Nah, kalau tidak mau ya sebanyak di sini, mungkin beberapa saja di teman-teman yang ada di hotel. Karena pertimbangan itu, maka putusan dari masing-masing uskupan itu hanya 1. Ada yang minta 2, yang
minta maaf, yang kedua itu segala transportasi ditanggung sendiri. Dan kita masih minta selalu dari bagian dana moneter atau demon dalam hal ini Pak Rusuk minta supaya juga ada support dari masing-masing kuskupan. Maka tiap kuskupan selain mengirim putusannya juga ada sumbangan kuskupan, ya dalam hal ini hanya 1 juta per orang itu untuk kegiatan kita ini. Walaupun sampai pada detik ini mungkin semua kuskupan sudah, masih ada yang 1 yang belum. Itu rahasia dan harap itu. Karena ini memang segala kegiatan selalu itu permintaan dari Pak Rusuk supaya ada support dari kuskupan untuk membantu komisi dalam kegiatan. Lalu yang berikut juga sempat bahkan tadi dalam hasil akhir juga kita mendengar apa yang diharapkan oleh peserta. Saya sekedar menjelaskan, walaupun itu sudah tertulis, saya jelaskan bahwa itu juga ada permintaan untuk kategori teladan dan sebagainya, dengan pergi ke tanah suci, Israel itu sebagainya. Apakah kali ini sudah pernah membuat itu, memberikan kesempatan kepada para katekis untuk siaran ke tanah suci? Tapi biayanya adalah simpanan setiap katekis untuk beberapa tahun, dan tahun ya misalnya 5 tahun disimpan uangnya dan dibantu oleh Komkar untuk bersama-sama pergi tanah suci. Dan itu sebelum saya masuk di sini, yang saya dapat laporan dari sebelum saya, mereka pernah 2 gelombang para katekis se-Indonesia yang sudah tiap bulan atau tiap tahun mengumpulkan uangnya itu, dengan uang dana itu mereka pergi ke tanah suci. Jadi kalau Komkar sendiri cari uang untuk itu, ya bagaimana kita pertemuan ke tanah suci, ya kita ke tanah air kita masing-masing. Yang berikut pertemuan Pernas ini, kalau saya melihat dari Pernas pertama sampai Pernas keempat, selalu dikatakan bahwa Pernas adalah salah satu bentuk penghargaan kepada para katekis lapangan. Dan waktu itu juga kami coba menyurati, dan itu hampir setiap kali pertemuan yang keempat dan yang kelima ini selalu menyampaikan katekis yang dikirim ke sini adalah katekis lapangan yang itu belum pernah keluar dari kampung halamannya, belum berangkat jalan jauh-jauh, tapi itu satu bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para katekis ini. Dalam seri saya mendengar ada yang sudah 2 kali. Syukur bahwa para katekis yang itu sudah sampai 2 kali, ya sudah. Tetapi yang kami harapkan itu teman-teman katekis lapangan itu begitu banyaknya juga sangat merindukan untuk menghadiri acara kegiatan-kegiatan ini, sharing, mendengarkan apa yang juga menjadi harapan dari teman-teman di tempat yang lain. Maka juga kita meminta pengalaman-pengalaman itu ditulis dan kami usahakan supaya sebelum akhir tahun ini apa yang sudah dikumpulkan langsung sudah diedit untuk diterbitkan dan akan dikirim ke alamat Anda masing-masing. Lalu saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini saya berdiri di sini juga pada tahun ini. Tugas saya di Komisi Kateketik sudah selesai. Setelah terima terjadi pada 31 Oktober mendatang. Dan itu akan sekretaris yang baru. Ketua Komisi Kateketik juga akan ada pemilihan, dan syukur-syukur kalau sendiri lebih lagi akan maju. Karena saya ketika menjadi sekretaris saya mendapat 2 ketua yang baru. Periode pertama saya mendapat ketua itu Monsieur Paulin Senola, Uskup Tanjung Selor sebagai ketua Komisi Kateketik. Setiap 3 tahun dipilih lagi Monsieur Paulinus
pindah ke komisi keluarga, saya mendapat ketua yang baru Monsinyur Ino. Dan ini saya rasa ini periode kedua sudah saya lewati, dan mungkin sampai hari kalau ada pemilihan yang baru, tentu sekretaris yang baru juga mungkin kalau ketua Monsinyur Ino masih syukur, kalau tidak ada yang baru lagi. Dan saya sampaikan juga di pengurus pengurus lengkap juga ada beberapa teman yang selama ini berjalan bersama di komisi tertentu. Ada beberapa yang mulai sudah selesai. Ada yang mungkin ada pindah tugas, ya, Pak Didi sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan di komisi tertentu. Ya, beliau juga sudah sampaikan mungkin tahun ini sudah selesai. Pak Didi juga sudah pensiun. Lalu Romo oleh sebagai penghubung di Kalimantan mendapat tugas baru untuk studi, berarti juga ada penghubung yang baru. Romo Agus juga sebagai penghubung penghubung region Nusra juga mungkin akan beralih entah sebagai apa nanti, tetapi beliau sudah sampaikan kemungkinan juga apakah juga masih dikonkak, kita lihat saja. Jadi berarti bahwa ke depan setelah ini mungkin tahun depan sudah mulai ada wajah-wajah baru. Dari itu pada kesempatan yang sangat istimewa, saya banyak terima kasih kepada teman-teman katekis dari seluruh tanah air, walaupun kita sangat besar ada 3 yang tidak bisa hadir, dari Ketapang yang mereka tidak punya katekis, dari Merauke juga tidak ada, belum ada utusan, tidak ada utusan, tapi bersyukur Romo John ya juga dari Merauke, dari bisa cerita dari Merauke bahwa seperti ini kita sudah pertemuan. Dan yang berikut demikian dan ketika saya baru masuk di komisi tertentu 5 tahun yang lalu, uskupnya meninggal, lalu ketua komisinya juga meninggal, dan sampai hari ini juga tidak ada komisi tertentu di Timika dan kita tidak punya utusan. Sekali lagi terima kasih untuk relasian KPU saudara-saudara untuk hadir di sini. Terima kasih banyak untuk panitia yang dengan sangat luar biasa kerja keras, ketulusan, pengorbanan yang telah diberikan. Juga terima kasih untuk ibu-ibu yang tadi masih sempat hadir dan juga menyaksikan pentas budaya kita malam ini. Untuk semuanya, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan tidak lupa juga permohonan maaf kalau selama kegiatan kita ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang memuaskan, bahkan disampaikan juga oleh panitia itu evaluasi oleh diisi, dan isi baik-baik dan memang rasa tidak baik istilahnya seperti yang dialami. Jadi ada evaluasi bisa diisi. Inilah bagian dari kebersamaan kita sesuai masalah acara kebersamaan. Dan akhirnya saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus kepada para katekis. Beliau mengatakan kepada para katekis untuk tidak takut pergi bersama Kristus kepada orang-orang pilihan, dan menegaskan bahwa Yesus tidak mengatakan pergi lakukanlah, tidak, tetapi Yesus berkata pergilah, aku menyertai kamu. Inilah keindahan dan kekuatan kita jika kita pergi membawa Injil dengan cinta, dengan semangat kerasulan sejati, dengan kejujuran. Dia berjalan bersama kita, selalu di depan kita, mendahului kita. Yesus menunggu kita di hati saudara-saudara kita, dalam daging yang terluka, dalam hidupnya yang tertindas, dalam jiwanya yang tanpa iman, dan Yesus selalu pergi ke sana sebelum kita. Karena itu mari kita pergi, Yesus sudah menunggu kita di sana. Terima kasih. Sambutannya dalam penutupan pertemuan nasional 5 katekis ini, dan
Mohon tetap berdiri di sini, Romo. Komnas Kawi akan memberikan penghargaan kepada para katekis yang hadir di dalam pertemuan nasional kelima katekis ini berupa sertifikat penghargaan dan secara simbolik akan diberikan kepada peserta kolegium yang akan nanti kami panggilkan satu persatu dan nanti selebihnya bisa diambil di sekretariat. Baik, kami akan panggilkan dari Regio Sumatera diwakili oleh Bapak Edi Carlos Paminggutan, Uskupan Agung Medan. Kemudian dari Regio Jawa, Bapak Andreas Payu dari Keuskupan Purwokerto. Dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya dari Regio Kalimantan oleh Bapak Fransiskus Samperius Isutoho dari Keuskupan Palangkaraya. Mohon maaf. Dan dilanjutkan dari Regio Pusat akan diberikan kepada Bapak Aloysius Nantama dari Keuskupan Rukan. Kemudian dari Regio Mam akan diberikan kepada Ibu Clarina Elia dari Keuskupan Ambonia. Dipersilakan untuk maju ke depan. Dan terakhir dari Regio Papua yang akan diberikan kepada Romo Aloysius Susilo dari Keuskupan Sorong Manokwari. Belum. Nanti ada buang-buangan. Itu Bapak dan Ibu yang lain nanti bisa diambil sertifikatnya kepada panitia. Romo masih mohon berdiri sini dulu. Baik, ini tibalah saatnya pertemuan nasional 5 katekis ini segera akan berakhir. Maka kami akan panggilkan untuk maju ke depan Romo Fransiskus Emmanuel da Santo, Sekretaris Eksekutif Komkat KWI, para anggota pengurus Komkat KWI, Romo Aman Fatma Habur, Romo Cornelius Palu, Romo Agustinus Sugiarto, Romo Donatus Wea, Romo Donatus Pol, Romo Kaetanus Amasria, dan Bapak Didi Dwi Naruniadi untuk maju ke depan bangku dan akan menutup secara resmi pertemuan nasional kelima katekis tahun 2024 ini. Boleh berdiri di sebelah kiri dan kanan dari Romo. Baik, para hadirin sekalian, mari
kita berdiri untuk menyaksikan penutupan dan kita untuk pertemuan nasional kelima aktivis ini secara resmi. Ya, sesuai aba-aba Romo Festo dan Romo sekalian menghadap ke belakang akan memencet sebentar ini sebelum ini saya akan berikan aba-aba. Next, loh, gongnya. Oke, baik. Hadirin sekalian, dengan ini, dengan ucapan syukur kepada Allah bahwa pertemuan nasional lima katekis telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, mohon rahmat Tuhan untuk menutup acara Pernas 5 Katekis KWI 2024. Kita akan mulai menghitung mundur. Kita akan mulai menghitung mundur dari 10, dan rekreasi. Dipersilakan kepada Natalia dan Nina.